Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi ini dimulai, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan juga kepada Dewan Penguji yang sudah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan kami. Dan juga terima kasih banyak kepada Dr. Haji Rita Ferita selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung dan juga kepada Ibu Rosdinawati selaku pembimbing di instansi dan juga kepada Pak Agio Suwagioga SPD selaku pembimbing dari sekolah yang sudah sabar sekali untuk membimbing kami dan juga selalu memberikan motivasi untuk kami. Perkenalkan, nama saya Salma Kurnia Putri. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Dinas Kesehatan Kota Bandung. Jadi, Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah salah satu instansi pemerintah yang sudah ada sejak tahun 1946. Pada saat itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki 10 balai pengobatan dan pada tahun 1972 berkembang hingga memiliki 4 pusat kesehatan. Yang pertama, pusat kesehatan, yang kedua 18 balai khusus, yang ketiga 18 balai kesehatan ibu dan anak, yang keempat 6 buah klinik persalinan. Pada awalnya, Dinas Kesehatan Kota Bandung dipimpin oleh Dr. Mate. Seiring berjalannya waktu, Dinas Kesehatan Kota Bandung berganti-ganti pemimpin hingga 19 kali pergantian. Dan hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung dipimpin oleh Dr. Rita Ferita. Dinas Kesehatan Kota Bandung didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2001 dan disahkan oleh Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat. Dinas Kesehatan adalah salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pembangunan kesehatan, yang memiliki tugas pokok di bidang kesehatan berdasarkan atas otonomi dan pembangunan. Kantor pusat Dinas Kesehatan berkedudukan di Gemande, Bandung atau di Pemerintah Daerah Kota Madya Bandung sampai pertengahan tahun 1960. Dan bagian preventif yang sekarang dikenal dengan Seksi Pemberantas Penyakit Bernular berkantor di Jalan Bawean No. 1 Bandung. Pada tahun 1960, kantor pusat Dinas Kesehatan berada di Jalan Badak Singa No. 10 Bandung sampai tanggal 9 Oktober 1965. Dan dari mulai tanggal 9 Oktober 1965 itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung pindah ke Jalan W.R. Supratman nomor 74 sampai dengan sekarang. Perkenalkan, nama saya Nova Wadani dari 11AK2. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan praktik kerja lapangan di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kegiatan hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin apel pagi, hari Selasa apel pagi, hari Rabu ceramah, hari Kamis apel pagi, dan hari Jumat olahraga. Saya akan menjelaskan rekan-rekan saya yang melaksanakan kegiatan di bidang masing-masing. Saya di bidang JPRK mengerjakan menginput data, mengetik di komputer, dan menerima tamu. Salma di bagian SDMK mengerjakan merapikan dokumen sesuai abjad dan profesi seperti dokter, gigi, apoteker, asisten apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian, preka medis. Memisahkan dupak sesuai dengan puskesmasnya masing-masing, mencatat yang mengambil dupak, nama dan puskesmas. Dan rekan saya bernama Lutfi memberikan file ke ruang kepegawaian, menulis surat masuk yang dari umum untuk SDK dan memberikan ke JPRK, SDMK, Palmakes, meminta nomor ke umum, fotokopi, menginput data nominatif, Japung, jabatan fungsional, membuat pak CPNS, membuat data diklat, menginput data semua Japung dan ditandai yang belum lengkap. Dan rekan saya yang bernama Muna di bidang keuangan mengerjakan menginput data setoran pajak, mengarsipkan data, penggandaan dokumen.
11 angka 1 akan menjelaskan poin ketiga tentang manfaat dari pengalaman PKL. Yang pertama, menambah keterampilan pengetahuan yang tidak diberikan di sekolah. Kedua, menjalin kerjasama yang baik dengan pegawai yang ada di instansi. Yang ketiga, melatih siswa untuk mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengerjakan suatu tugas yang diberikan kepada siswa. Yang keempat, menambah keuntungan kepada siswa itu sendiri karena yang tidak diajarkan di sekolah akan diajarkan di instansi. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang keenam, mengasah keterampilan siswa. Yang ketujuh, dapat mengetahui tata cara melayani orang dengan baik dan sopan. Yang kedelapan, mendapatkan ilmu baru sesuai dengan aktivitas perusahaan. Yang kesembilan, memperoleh pengalaman bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, sehingga siswa nantinya akan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam bekerja. Yang kesepuluh, membentuk mental siswa dan memberi motivasi agar siswa serius dalam mengerjakan pekerjaan. Yang ke-11, menambah kreativitas siswa untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang ke-12, memantapkan pengetahuan siswa yang diberikan di sekolah. Yang ke-13, dapat membandingkan skill yang diperoleh di sekolah dengan yang diperlukan di instansi. Yang ke-14, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Yang ke-15, membentuk semangat kerja yang baik untuk siswa yang PKL. Perkenalkan, nama saya Afnisa Sanabila, kelas 11 AP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala atau masalah yang sering saya hadapi saat PKL. Yang pertama, masalah yang sering saya hadapi saat PKL adalah ketika saya sedang diberikan tugas oleh pembimbing pertama, kemudian pembimbing yang lain memberikan juga saya tugas yang lain. Jadi, tugas saya bentrok. Hal itu yang membuat saya bingung dalam menjalankan tugas tersebut. Yang kedua, adanya kesalahan saat mengerjakan tugas karena tidak tahu cara mengerjakannya. Yang ketiga, adanya teori atau praktek yang belum diberikan oleh sekolah. Terima kasih. Nama saya Muna Husnul Khotimah. Saya dari kelas 11 AK2 dan asal PKL saya dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang ada selama PKL. Hambatan-hambatan atau kendalanya sudah diberitahu teman saya tadi, dan saya sekarang akan memberitahu tentang cara mengatasinya. Cara mengatasi hambatan yang pertama, menurut saya, dengan membagi tugas dengan teman atau mengerjakannya bersama. Contohnya, jika kita diberi tugas untuk mengarsip, maka kita yang mengarsip dan teman kita yang menghektar. Dengan demikian, tugas tersebut akan cepat selesai dan bisa segera langsung mengerjakan tugas yang lainnya. Dan untuk nomor yang kedua, kendala nomor yang kedua, dengan hal ini, menurut saya dengan hal ini kita dapat mengetahui hal-hal yang baru yang kita tidak temukan di sekolah, dan cara mengatasinya menurut saya adalah dengan banyak bertanya kepada yang memberikan tugas, dan jika kita masih belum mengerti, maka tanyakan terus agar tidak membuat kesalahan saat mengerjakan tugas. Dan kendala yang ketiga, jika hal ini terjadi, maka hal yang pertama adalah meminta maaf kepada yang memberikan tugas, dan selanjutnya jika diberikan tugas lagi, maka kita harus lebih banyak bertanya agar tidak salah lagi. Dan jika
yang memberikan tugas sedang menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugasnya, maka kita harus perhatikan dengan baik-baik agar tidak terjadi kesalahan lagi. Dan jika kurang paham penjelasannya atau kurang mengerti, kita harus bertanya lagi agar tidak mengulangi kesalahannya. Sekian dari saya tentang cara mengatasi kendala yang ada selama PKL. Kritik dan saran dari saya untuk sekolah ke depannya agar lebih meningkatkan pemantauan untuk siswa dan siswi yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan agar perusahaan lebih yakin dan percaya terhadap program Prakerin ini. Kritik. Seharusnya PKL itu dianjurkan pada kelas 11 akhir agar materi yang disampaikan dan praktek lapangan berkembang dengan matang dan dapat diaplikasikan di dunia pekerjaan. Saran. Ketika PKL seharusnya tidak berkegiatan lain sehingga ketika bekerja di lapangan fokus terhadap tujuan dan target yang akan dicapai baik itu secara kompetensi maupun pengetahuan. Yang diharapkan saya itu perlunya bimbingan yang cukup dan matang agar ketika di lapangan dan tidak kebingungan apa yang harus dilakukan. Sekian dari saya. Selama PKL sebaiknya diberikan pembelajaran minimal satu materi atau beberapa materi agar selama PKL kita tidak ketinggalan pelajaran. Kalau untuk saran, karena di tempat Prakerin ini kita berhadapan langsung dengan pekerjaan, maka alangkah baiknya kita mempersiapkan diri secara matang materi-materi yang sudah diberikan di sekolah. Hal ini bertujuan agar kita tidak bingung untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang disuruh pegawai. Ada beberapa siswa yang rumahnya jauh dari tempat PKL, maka dari itu disarankan sekolah memilih tempat PKL yang dekat dari rumahnya atau siswa boleh memilih tempat PKL itu sendiri. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih kepada tim penguji dan pembimbing telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan ilmu yang kami dapat selama PKL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.